Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini Ananda? Ada, Bu. Siapa namanya? Putri, Bu. Kenapa Putri? Sakit, Bu. Ya, sakit apa aja Putri itu? DBD, Bu. Ya, kita doakan aja semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, hari ini kita coba dulu mereview materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar tentang suhu. Ada yang masih ingat pengertian tentang suhu? Saya, Bu. Ya, coba Ananda. Suhu adalah derajat panas suatu benda, Bu. Ya, suhu merupakan derajat panas suatu benda. Alat ukur suhu, ada yang masih ingat? Bu. Termogram, Bu. Saya, Bu. Salah, siap. Nah, ya coba Ananda. Termometer, Bu. Iya, alat ukur suhu adalah termometer. Skala termometer ada yang berbeda-beda ya. Ada yang tahu skala termometer itu ada berapa? Ada 4, Bu. Iya, ada 4. Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, ya coba Nanda. Ada Celcius, ada Kelvin, ada Fahrenheit, ada reaumur, Bu. Ya, benar sekali. Derajat termometer itu ada 4, yaitu Celcius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Hari ini kita masuk materi minggu ini, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Nah, sekarang Ananda pernah nggak bikin kopi atau susu atau teh di rumahnya? Pernah, Bu. Dari pagi. Ya, tadi kita semua tahu kan kita menggunakan sendok buat mengaduknya. Iya, Bu. Ada misalnya nih kita bikin 2 gelas kopi atau teh. Jadi satunya dibikin sendok besi dan satunya lagi sendok yang berbahan plastik. Nanti lama-kelamaan sendok yang berbahan besi itu akan panas dan sendok yang berbahan plastik itu akan tidak akan terasa panas. Anda semua tahu kenapa? Tidak, Bu. Nah, semua itu dikarenakan adanya energi panas yang berpindah dari air panas ke sendok yang berbahan besi. Jadi dapat disimpulkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi Anda semua udah tahu pengertian kalor kan? Udah, Bu. Jadi satuan kalor sama dengan satuan energi. Yaitu apa satuan energi Anda? Joule, Bu. Ya, satuan kalor adalah joule. Jadi satuan yang digunakan itu ada satu lagi yang digunakan dalam ilmu gizi, yaitu kalori atau kilokalori. Jadi 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah,
Nah, Nanda semua udah tahu kan ini dicatat ya di bukunya. Iya, Bu. Ya, sekarang kita masuk tentang pengaruh kalor terhadap suhu benda. Nah, Anda semua kalor dapat mempengaruhi suhu benda. Yang mempengaruhinya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah massa. Semakin banyak massa benda, maka semakin banyak kalor yang dibutuhkan, dan sebaliknya. Faktor satu lagi yaitu kalor jenis. Kalor jenis berbeda zatnya, maka berbeda pula kalor jenisnya. Yang satu lagi yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu ini adalah suhu yang besar dikurang suhu yang lebih kecil, yang dapat dirumuskan dengan susah, Bu. Susah, Ananda. I sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini Q-nya adalah kalor, satuannya adalah joule. M-nya sama dengan massa benda, satuannya kilogram. C adalah C kecil, kalor jenis. Satuannya apa, Nanda? Joule per kilogram derajat Celcius. Iya, Bu. Delta T, Bu, udah nampak. ya sebentar, Nanda. Baik, Bu. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya adalah Celcius. Gimana jadi delta T itu, Bu? Ya, yang mana? Delta T adalah T akhir dikurang T awal. Oh, Atau suhu besar dikurang suhu kecil, agar hasilnya nanti pada soalnya agar hasilnya tetap positif. oke, Bu. Baik, Bu. Mana hapus papannya, Nanda? Pakai tisu Tisu aja, Bu. Iya, Bu. Ada yang punya tisu? Ada, Bu. Ya, coba dari Ananda. Ada yang Ini, punya? Bu. Kertas aja lah, Bu. Iya, ini udah ada Nanda tisunya. Sekarang kita masuk contoh soal. Sekarang kita masuk contoh soal ya. Ya, Coba Bu. lihat bukunya. Contoh soal nomor 1 itu apa? Halaman berapa, Bu? Halaman 105. Ya, coba bacakan, Dila. Nomor 1, Bu. Ya. 2 liter air dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Ya, lanjut, Dila. Berapa kalor yang diserap air? Dalam kurung C air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa, Dila? 4.200. Nah, ada yang bisa cara mencarinya? Enggak, Bu. Nah, masukin aja rumusnya, Nanda. Oh, rumus yang tadi, Bu. Ya. Q sama dengan massa M Ya, kali C M kali C delta T. Nah, di sini nggak ada M-nya kan? Iya, Bu, M-nya nggak ada, Bu. Ya, Itu gimana, Bu? Jadi C
seperti ini cara mencarinya. Diketahui cara mencari cara rho massa jenis air sama dengan M kali V. Diketahui massa jenis air itu 1 kan? Iya Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ingat-ingat ya, massa jenis pakai air itu rumus 1. rho-nya dulu Bu. Ya. M liter. V-nya berapa? 2 liter Bu. Ya, 2. Jadi masanya sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 kilogram. masanya, gitu, Bu. Ya. Masukin massa itu lagi Bu. Ya, dimasukin rumus massa jenisnya, maka akan didapatkan masanya. Jadi sekarang tinggal masukin angkanya 2 kilogram 4.200. Delta T-nya berapa tuh Bu? Delta T-nya, Bu. Iya, delta T-nya T2 dikurang T1 sama dengan 95 derajat Celcius dikurang 25 sama dengan 70 derajat Celcius. Nah, masukin delta T-nya 70. berapa hasilnya, Nanda? Saya cari dulu ya Bu. Ya. Udah ada yang dapat hasilnya? Udah Bu. Berapa hasilnya? 140.000 Bu. Ini adalah 140.000 Joule. Nah, kenapa hasilnya Joule? Jadi bisa kita cari ini. Katanya adalah Joule. Kita masuk contoh soal yang kedua. Kan di kelas foto nggak salah ya. Terus sih pas ngapus papan tuh aja. Capean. Disampaikan. Nah, coba contoh soal yang kedua. Coba dibacain, Rida. Hitunglah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram. Jadi tembaga dari 50 derajat Celcius kurang 125 derajat Celcius sampai 100 sampai 125 Bu derajat Celcius. Yang diketahui kalori jenis tembaganya 390 Joule derajat Celcius. Nah, yang ditanya kalor ya. Iya Bu. Nah, seperti contoh soal yang tadi, apa rumusnya yang digunakan, Ananda? Q sama dengan M kali C kali delta T Bu. Ya, rumusnya masih sama ya. Iya Bu. Nah, kenapa di sini Ibu bikin satuannya jadi kilogram? Karena kalori jenisnya ada pada satuan kilogram. Ya, jadi kita ubah, Bu, menjadi kilogram. kilogram. Nah, sekarang tinggal masukin angkanya. Oh iya, Ibu lupa. Data T-nya 125 kurang 100 Bu. ya. Hasilnya 25 derajat Celcius ya. Sekarang masukin aja angkanya. Iya Bu, kita masukin Bu. Ya. 0,2 dikali 390 dikali 25 derajat Celcius. Dari yang udah dapat hasilnya? Bentar ya Bu. Ya. Saya Bu. Nah, ya coba bila 1950 Joule Bu. Nah, seperti itu cara mencarinya ya. Silakan dicatat Ananda.
Oke, Bu. Apakah udah selesai Anda semua mencatatnya? Sudah, Dikit. Bu. Nah, Nadia ya. sudah. Dikit lagi ya, yuk, Bu. Ya, cepat ya, ayo. Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, udah. Nah, jadi hari ini kita udah belajar kalor ya. Jadi, kalor itu adalah kesimpulan hari ini adalah kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, Ananda dapat kita ketahui banyak sekali contoh penerapan kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semua dapat menerapkan apa yang, kalau bagi yang belum tahu, yang Ibu sebutkan yang awal pembelajaran tadi, dapat dicobakan di rumah ya Ananda. Ya, Bu. Ya udah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ditunggu guru mata pelajaran selanjutnya ya Nanda. Ya, Bu. Ibu pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Terima kasih, Bu. Nanda.